Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur. Om Tante Bro and Sis, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dan tetap semangat. Saya kembali hadir dengan update harian lockdown Malaysia untuk hari ke-37, Kamis 23 April 2020. Tentu saja update paling terpenting dari Kamis 23 April adalah saat pengumuman perpanjangan PKP oleh Perdana Menteri. Namun demikian, mari kita mulai dulu dengan update statistik Malaysia global maupun Indonesia. Statistik Malaysia hari ini berdasarkan dashboard yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia seperti kita lihat di layar bahwa sampai tanggal 23 April 2020 ada 5.603 jumlah confirm positif cases yang kita bagi tiga menjadi jumlah kematian 95. Ada dua tambahan kematian hari ini sehingga fatality rate menjadi 1,7%, naik sedikit dari 1,68 kemarin, namun tetap lebih rendah daripada global fatality rate yang berada saat ini pada level 7,03%. Jumlah case sembuh, recovered, dan discharge dari hospital-hospital telah mencapai 63% dari keseluruhan confirm positif, sebanyak 3.542 orang. Dan hari ini ada 90 orang yang dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sisanya adalah jumlah case aktif, artinya sedang dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia. Dan jumlahnya adalah 1.966, terdiri dan dari 1.966 itu hari kemarin ada penambahan case baru sebanyak 71. Jadi tipikal untuk dua pekan terakhir bahwa jumlah case confirm positif baru lebih rendah daripada case sembuh baru. Dari 1.966 case aktif dirawat, ada 42 orang yang harus menjalani perawatan di dalam ICU dan 21 orang di antaranya atau 50% dari yang di ICU memerlukan bantuan pernafasan. Jadi overall sepertinya statistik Malaysia masih sangat bagus, terkendali dan bergerak ke arah yang diharapkan meski pelan-pelan dan steady saja. Ini adalah statistik kematian, tambahan dua kematian. Saya cuma mau highlight di sini bahwa ada dua tambahan kematian. Kedua-duanya memiliki komplikasi penyakit lain sesungguhnya, tetapi case kematian nomor 94 masih cukup muda, baru berusia 32 tahun. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang muda tidak bisa menjadi korban COVID-19, walaupun bagaimanapun ajal bisa datang kapan saja. Demikian pula untuk sebaran berdasarkan negara bagian, tidak ada yang istimewa, tetap epicenter berada di Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya. Oke, itu adalah update Malaysia. Kita sekarang beralih ke update global. Per hari ini sudah lebih dari 2,7 juta orang terinfeksi coronavirus di seluruh dunia dengan tingkat kematian sudah lebih dari 190.000 dan itu berarti fatality rate di atas 7%. Tepatnya adalah 7,03%. Dan ini peningkatan cukup tinggi karena sehari sebelumnya saya masih laporkan fatality rate adalah 6,87, bukan 6,93, dan memang sehari kemudian langsung meloncat di atas 7. Sementara untuk recovery rate berada di 27,29%, juga meningkat sedikit dari 26% sehari sebelumnya, di mana 737.000 orang lebih sudah discharge dari hospital di seluruh dunia. Sekarang kita berpindah ke statistik Indonesia secara global yang kita ambil dari real-time data yang dirilis oleh covid19.go.id, official dari pemerintah Indonesia. Sabar sebentar, sedang download.
Jadi hari Kamis 23 April ada penambahan 357 kasus baru sehingga total confirm positif saat ini di seluruh Indonesia adalah 7.775. Meninggal 647, ada tambahan 12 orang, dan itu setara dengan fatality rate 8,32%. Jadi di atas global yang 7%. Sembuh 960 setara dengan 12,34%, di bawah global, kurang dari separuhnya. Dan sisanya dalam perawatan 6.168, itu setara dengan 79% dari semua kasus. Kalau kita lihat per provinsi terbanyak belum berubah, komposisinya Jakarta tetap paling tinggi, kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu Sulawesi Selatan. Jadi memang Pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran, dan memang Pulau Jawa adalah pulau yang sangat padat, bahkan terpadat di dunia. Uh, Ini tren nasional Indonesia. Anda bisa lihat yang menanjak tajam berwarna abu-abu ini adalah kumulatif jumlah confirm positif dari hari ke hari, sudah mendekati 8.000, 7.775 tepatnya untuk hari Kamis, dan Anda lihat masih mendaki cukup tajam. Sementara yang sembuh yang biru kemudian juga meninggal ini cukup landai, meskipun keduanya masih meningkat, tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah daripada confirm positif. Dan dalam 7 hari terakhir angka kesembuhan sudah berada di atas angka kematian. Jadi itu juga pertanda yang cukup baik. Kita masuk ke lebih detail, ke update data-data dari pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Jakarta, epicenter COVID-19 di Indonesia. Ini angka nasional tadi sama dengan yang di-share oleh website nasional. Untuk Jakarta, confirm positif per hari ini Kamis adalah 3.506 positif, meninggal 316, setara dengan 9% fatality rate, tinggi. Sembuh masih kecil, baru 8% recovery rate, 292. Dan dirawat di berbagai hospital, rumah sakit, fasilitas kesehatan sebanyak 2.010 orang, setara dengan 57%. Dan ini unik untuk Indonesia, tidak semua confirm positif dirawat di hospital, ada yang menjalani apa yang disebut sebagai isolasi mandiri, berarti di rumah masing-masing sambil menjalani recovery. Ada 888 orang menjalani isolasi mandiri, sama dengan 26% dari kasus konfirmasi positif. Tentu mereka tetap dipantau oleh pemerintah dan otoritas kesehatan. Sementara itu orang dalam pemantauan, mereka yang punya gejala demam, ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, tapi tidak punya pneumonia, dan mereka baru punya riwayat perjalanan dari negara atau tempat dengan transmisi lokal. Sebanyak 5.862, 90% sudah selesai pemantauannya, jadi sudah aman, tidak terjangkit. Ada 10% yang masih di bawah pengawasan sebanyak 585 orang. Sementara itu pasien dalam pengawasan PDP, ini adalah orang sudah sakit, tentu ada gejala dengan ISPA, dan ada pneumonia ringan hingga berat, tapi belum dikonfirmasi apakah mereka positif COVID-19. Ada 5.227 jumlahnya, 3.728 sudah pulang discharge dan sembuh, dan yang masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan ada 1.499, hampir 1.500. Jadi kalau kita total yang saat ini sedang dirawat, baik yang terkonfirmasi sudah dan yang masih dalam kasus status PDP adalah 2010 tambah 1.499 sama dengan 3.509 orang yang saat ini dirawat terkait COVID-19 di seluruh Indonesia. Jadi itu
update kita hari ini untuk statistik dari dua negara Malaysia dan Indonesia, dan juga kita lihat tadi statistik global. Sekarang kita beralih ke update paling penting dari Malaysia dari hari Kamis, pada hari Kamis 23 April yang lalu, bertepatan dengan hari ke-37 dari PKP. Sebagaimana Anda ketahui, kami saat ini sedang berada di fase ketiga dari PKP yang semestinya berakhir pada 28 April 2020. Namun pada Kamis 23 April di hari ke-37, selepas maghrib pada pukul 8 PM malam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali tampil ke publik dengan pidato live di berbagai media. Tentu pesan pertama adalah pesan Ramadan, karena esok harinya adalah hari pertama umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi kemudian di dalam pidatonya beliau kemudian mengumumkan bahwa PKP dilanjutkan selama 14 hari lagi selepas 28 April, sehingga akan berakhir nanti pada tanggal 12 Mei 2020. Namun yang paling penting dari itu adalah selain pengumuman perpanjangan selama 14 hari, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga memberi sinyal atau hints bahwa belum tentu PKP benar-benar akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2020. Masih ada kemungkinan diperpanjang. Saya bacakan apa yang beliau sampaikan dari teks pidato yang sudah disebarkan. Jadi begini, setelah beliau menyatakan bahwa PKP dilanjutkan hingga 12 Mei, beliau pada paragraf berikutnya beliau berkata bahwa saya tidak menolak kemungkinan bahwa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Ini bermakna saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut hari raya di kampung. Saudara-saudari masih tidak boleh bekerja kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan. Perniagaan juga masih belum boleh dibuka sepenuhnya. Jadi ya, seperti diduga sebelumnya, PKP Malaysia sepertinya mungkin akan berlarut-larut, tidak hanya singkat. Seperti kita bahas pada update sebelumnya bahwa sebenarnya perpanjangan PKP ini sudah dapat diduga dari banyak-banyak tanda. Tanda pertama adalah bahwa Academy of Medicine Malaysia, otoritas kumpulan ahli kesehatan yang sangat otoritatif, telah secara resmi merekomendasikan kepada pemerintah untuk melanjutkan PKP setidaknya sampai akhir bulan Mei, sehingga sepanjang Ramadan Lebaran under PKP rules, sehingga orang tidak bisa mudik atau balik kampung atau pulang kampung. Kemudian Sultan Selangor telah mengumumkan bahwa untuk negeri bagian Selangor yang penduduknya 6,5 juta, semua tempat peribadatan termasuk masjid juga ditutup hingga akhir Mei. Artinya selama bulan Ramadan tidak boleh ada kegiatan sholat tarawih, sholat jamaah, dan sebagainya, terlepas dari PKP itu lanjut atau tidak. Kemudian kalau kita lihat dari paket rangsangan ekonomi atau stimulus ekonomi yang telah di-announce 2 kali, di 27 Maret dan kemudian tanggal 6 April yang lalu, semua dipersiapkan untuk jangka waktu cukup panjang, beberapa bulan, paling tidak hingga Juni 2020. Nah, jadi ini adalah indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa sebenarnya Malaysia mempersiapkan diri untuk menjalankan lockdown atau PKP yang panjang sebenarnya, agar memang dampaknya betul-betul bisa maksimal. Kemudian seperti kita lihat di update-update terakhir bahwa memang secara tren statistik Malaysia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, karena sudah mulai menurun secara landai, pelan-pelan dari hari ke hari, di mana jumlah yang confirm positif tambahan harian hampir selalu lebih rendah daripada yang
yang sembuh discharge. Ini berarti orang yang berada di perawatan-perawatan case aktif semakin hari semakin menyusut jumlahnya. Dan ini adalah perkembangan yang baik. Itu berarti bahwa penularan baru memang menurun. Anda tahu bahwa tujuan utama dari pembatasan gerak ini adalah lockdown ini adalah memang untuk memutus mata rantai penularan baru. Nah, rasanya dengan hasil yang mulai menunjukkan tanda-tanda menggembirakan ini, rasanya pemerintah Malaysia tidak akan mau mengambil risiko mengorbankan tren yang sudah baik ini dengan membuka kembali aktivitas masyarakat seperti biasa. Jadi saya yakin pemerintah Malaysia tidak mau kehilangan momentum yang baik ini. Jadi daripada mengambil risiko bahwa apa yang dilakukan selama 37 hari ini menjadi sia-sia, lebih baik melanjutkan usaha membatasi gerakan publik. Itu itu menurut pendapat saya. Terakhir, saya punya update yang menarik lagi, masih terkait dengan perpanjangan PKP yang diumumkan kemarin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil dengan pidatonya pada pukul 8 malam hari Kamis. Pada pukul 15.35 sore, Majelis Keselamatan Negara melalui channel Telegramnya yang disubscribe oleh lebih dari 1,1 juta orang meluncurkan polling, anonymous polling tanpa nama. Yang pertanyaannya adalah, wajarkah perintah kawalan pergerakan atau PKP dilanjutkan selepas 28 April 2020? Jadi ini sebelum pengumuman ya. Jadi MKN mencoba menanyakan ke publik, mendengar sinyal dari publik, dan sampai saat ini polling ini dijawab atau dilakukan oleh 197.220 orang. Dan hasilnya bagaimana? Ini adalah polling, mudah-mudahan Anda bisa lihat. Saya coba, ya, ini dia. Tidak kelihatan jelas ya. Banyak cahaya yang nggak jelas. Saya bacakan saja. Polling ini hasilnya adalah 90% dari publik menyatakan ya. Jadi pertanyaannya, wajarkah perintah kawalan pergerakan PKP dilanjutkan selepas 28 April 2020? 90% dari 197 ribu orang menyatakan ya. Hanya 10% saja yang menyatakan tidak. Jadi dengan kata lain, 90% publik Malaysia berdasarkan survei ini sebenarnya setuju dengan perpanjangan PKP. Jadi ini saya melihat adalah bukti keberhasilan otoritas Malaysia dalam memberikan informasi yang terus-menerus, yang transparan tentang pentingnya pembatasan mobilitas publik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Sehingga masyarakat sekarang sebagian besar telah mulai memahami maksud dilaksanakan pembatasan ketidaknyamanan ini, sehingga mereka dengan sukarela menjalankan ketidaknyamanan keterbatasan ini sepanjang benar-benar hasilnya bisa positif bagi penanggulangan COVID-19 di Malaysia. Jadi itu yang cukup menarik buat saya. Jadi betul-betul salah satu strategi yang sangat penting dalam penanganan melawan wabah adalah memberikan informasi yang transparan, yang kontinu kepada publik, yang tidak membingungkan kepada publik, karena itu akan membantu publik memahami situasi sebenarnya, sehingga partisipasi maksimum dari publik bisa didapatkan. Karena untuk melawan wabah, saya pernah katakan bahwa tentaranya, prajuritnya adalah semua orang. Jadi semua prajurit harus mendapatkan informasi yang tepat dari komandannya. Itu saja update dari saya. Jangan lupa subscribe ke
YouTube channel di Khairat TV untuk daily update COVID-19 Malaysia terutama dan juga Indonesia di 2 hari terakhir dan akan saya lanjutkan. Semoga Anda semua sehat walafiat, stay at home, stay healthy, jangan kemana-mana, jaga jarak, semoga corona cepat berlalu. Bagi saudara-saudari saya umat Islam di mana saja Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan kita kali ini dalam suasana yang tidak biasa ini menjadi Ramadan yang istimewa di sepanjang kehidupan kita dan Ramadan yang betul-betul memberikan dampak paling besar bagi kelanjutan hidup kita nanti sampai kita menutup mata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.